Selamat sore saudaraku yang kekasih. Jumpa kita di Siraman Kalbu sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus yang berkuasa. Namamu sungguh-sungguh yang kekal, Engkau yang memberikan kebutuhan kami orang-orang percaya. Biarlah kami Tuhan senantiasa bergantung atas kehendak-Mu, dan biarlah Engkau senantiasa mencurahkan berkat-Mu. Berkat atas kebutuhan kami, keselamatan hati, jiwa, pikiran, iman, percaya kami. Demikian juga dengan fisik dan segala kehidupan kami secara total. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada sore hari ini terambil dari Kejadian 37 ayat yang ke 23 sampai ayat yang ke-30. Dikatakan firman Tuhan demikian. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kabilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kesan yang kita petik dari firman Tuhan ini bahwasanya dalam hidup ini selalu ada pergumulan. Dalam hidup ini tidak lepas dari dua arus yang kita hadapi. Arus yang sukses, yang gagal. Yang manis, yang pahit. Sehat, mungkin juga ada, dan sebaliknya sakit. Ada pergumulan yang bagus, ada yang kurang bagus. Namun yang pasti bagi orang beriman seperti Yusuf, yang selalu berserah diri kepada Tuhan, dan kata hatinya yang jujur menyembah Tuhan, lalu berlaku baik, dan karena dia berlaku baik, orang membencinya, bahkan saudaranya, tapi Tuhan tidak pernah tutup mata untuk membela dia. Kita melihat bahwasanya tadi pertama sekali abang-abangnya sudah membuang dia ke sumur, tapi masih saja ada dari antara abang-abangnya itu yang membela dia, yang mengatakan, "Mengapa kita harus membunuh adik kita? Lebih baik dia kita jual kepada orang pedagang-pedagang yang datang dari Gilead, dari Mesir itu." Terbukalah cakrawala berpikir abang-abang yang lain, lalu mereka melakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, tidak berhenti di situ. Malah abangnya yang paling besar, Ruben, anak Yakub itu, tidak betah melihat adiknya dibuang di dalam sumur itu, dan dia menawarkan, "Mengapa kita harus membuang dia? Ayo, kita menyelamatkan dia." Dan terakhir mereka sungguh-sungguh terdorong dengan saran dari Yehuda dan Ruben ini, dan berakhirlah dia dijual kepada pedagang Ismail, dibawa ke Mesir. Ini menjadi awal kesuksesan buat Yusuf. Andai kata Yusuf tidak mengalami hal seperti itu, suksesnya Yusuf dan bangsa Israel tidak akan tercapai di Mesir. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, biarlah
pergumulan yang dihadapi kini, biarlah pergumulan yang akan dihadapi esok dan kapan saja pun, tetap kita berserah kepada rencana Tuhan. Ada saja pertolongan yang diberikan Tuhan, di mana kita sekarang berada dan lagi bergumul dengan terkait apa. Tentunya Tuhan tidak akan tutup mata akan memberikan pembela sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kalau tadi Yusuf mau dibunuh lalu dilemparkan ke sumur, diambil dari sumur, lalu dia dijual lagi oleh abang-abangnya, di sana ada saudaranya yang membela. Kalau kita mungkin sakit, bingung, stres dengan yang lain, tentunya orang yang terkait dengan itu yang juga dipakai Tuhan untuk mengeluarkan, mengangkat kita dari pergumulan itu dan menyelamatkan kita. Yang jelas kita harus seperti Yusuf, setia kepada Allah, cerdas meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Bapa di surga. Karena dalam nama Yesus, Allah senantiasa membantu, Allah senantiasa mendukung, Allah senantiasa memberikan solusi penyembuhan, jalan keluar dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini memotivasi, mendorong kita agar bersemangat tetap dan kita memperoleh jalan keluar. Kalau itu kesehatan, kita sehat. Kalau itu jalan buntu, kita memperoleh jalan keluar. Kalau itu mungkin kebingungan, kita akan memperoleh pencerahan. Karena Roh Kudus Allah, Yesus, Allah Bapa di sorga, menyertai memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sabda yang senantiasa mengungkapkan kecerahan-kecerahan hidup orang yang bergantung kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang menangkap hati pikiran sanubari kami, siapapun kami dan dimanapun kami, agar sungguh-sungguh kami mampu berserah diri kepada Tuhan, dan Tuhan berkarya bekerja, memberikan jalan keluar kepada kami. Jikalau kami sakit, memberikan kesembuhan bagi kami. Jikalau kami berada dalam jalan buntu, agar kami keluar dari jalan buntu. Jikalau kami putus asa dan pikiran kami seolah-olah tidak ada yang memberikan pencerahan, Roh Kudus Tuhan senantiasa memberikan pencerahan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.